Kita materi ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor internal yang terdampak pada potensi objek pariwisata. Jadi definisi faktor internal, ya. Faktor internal adalah faktor yang berupa daya tarik wisata yang meliputi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, dan dalam menarik wisatawan suatu objek wisata. Jadi ada dua tadi, kekuatan dan kelemahan. Kemudian analisis faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dilakukan untuk mengetahui kondisi daerah tersebut secara internal. Kemudian menurut Peace dan Robinson dalam buku Maryam tahun 2011, kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam suatu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan terhadap pesaingnya yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Faktor internal penentu positif wisata: kualitas objek wisata, kondisi objek wisata, dan dukungan pengembangan objek wisata. Nah, variabel faktor internal penentu potensi wisata itu antara lain kualitas objek wisata, daya tarik utama objek wisata, kekuatan atraksi kelompok objek wisata, kegiatan wisata di lokasi wisata, dan keragaman atraksi pendukung. Sedangkan kondisi objek wisata, kondisi fisik objek wisata secara langsung, kebersihan lingkungan objek wisata, dan keterkaitan antar objek. Kemudian dukungan pengembangan objek, ini penting juga, ketersediaan lahan dan pengembangan dan promosi dari objek wisata tersebut. Nah, sekarang penilaian potensi internal objek wisata. Dari segi kualitas objek, itu ada daya tarik utama objek wisata yang kriterianya objek sebagai pelengkap wisatawan, objek sebagai penahan wisatawan, ya. Kemudian kekuatan atraksi komponen objek wisata, kombinasi komponen alami atau buatan yang dimiliki kurang mampu mempertinggi kualitas dan kesan objek. Kemudian juga kombinasi komponen alami dan buatan yang dimiliki objek mampu mempertinggi kualitas objek. Kegiatan wisata di lokasi wisata, misalnya hanya kegiatan yang bersifat pasif, jadi menikmati yang sudah ada saja. Kemudian meliputi kegiatan pasif, kegiatan yang bersifat aktif, interaksi dengan objek. Kemudian yang keempat, keragaman atraksi pendukung. Objek belum memiliki atraksi pendukung. Objek memiliki 1-2 atraksi pendukung. Kemudian objek memiliki lebih dari 3 atraksi pendukung. Kemudian lanjutan, ya, tadi kondisi objek wisata. Kondisi fisik objek wisata langsung, ya, ada beberapa kriterianya, antara lain objek yang mengalami
kerusakan dominan yang cuma sedikit, kemudian yang belum memiliki kerusakan. Yang kedua adalah kebersihan lingkungan objek. Objek yang kurang bersih, tidak terawat, yang dinilai 1. Kemudian objek wisata cukup bersih dan terawat 2. Ya. Kemudian keterkaitan antara objek tunggal atau berdiri sendiri, objek paralel, terdapat dukungan objek lain. Itu nanti dinilai 1, ada yang dinilainya 2. Ya. Kemudian ketersediaan lahan. Luas lahan yang tersedia untuk pengembangan terbatas 1 nilainya. Luas lahan untuk pengembangan cukup luas nilainya 2. Kemudian pengembangan dan promosi objek wisata. Objek wisata yang belum dikembangkan nilainya 1. Objek wisata yang sudah dikembangkan dan sudah terpublikasi nilainya 2. Kemudian contoh identifikasi potensi internal objek wisata. Nama misalnya ini Grojogan Sewu. Potensi internalnya kondisi objek, variabel objek wisatanya, daya tarik utama objek, kriterianya misalnya. Objek wisata tersebut merupakan objek wisata kategori sebagai penahan wisata. Hal itu dibuktikan dengan hasil wawancara pengunjung bahwa mereka dalam 1 bulan lebih dari 1 kali berkunjung ke objek. Wah, ini ya. Yang kedua, kemudian kekuatan atraksi komponen objek. Ya, jadi komponen alami, air terjun atau buatan taman ya yang dimiliki mampu mempertinggi kualitas dan kesan objek. Kemudian juga kegiatan wisata di lokasi wisata. Hanya kegiatan yang bersifat pasif. Dalam hal ini pengunjung hanya hanya menikmati objek yang sudah ada. Kemudian keragaman atraksi pendukung. Pada objek wisata tidak ditemukan atraksi pendukung. Nah, ini Grojogan Sewu ini tadi 1, kondisi objek wisata, potensi internalnya, variasi objeknya, kondisi fisik objek wisata secara langsung. Kriterianya objek yang belum memiliki kerusakan, 3 skornya. Kemudian kebersihan lingkungan objek wisata cukup bersih dan terawat, kriterianya 2. Kemudian keterkaitan antar objek paralel, terdapat dukungan pariwisata. Ini dukungnya 1. Kemudian dukungan pengembangan objek, keragaman atraksi pendukung. Pada objek wisata ini tidak ditemukan atraksi pendukung. Kemudian ketersediaannya lahan, luas lahan yang tersedia untuk pengembangan terbatas 1. Yang kedua adalah pengembangan dari promosi objek wisata. Objek wisata sudah dikembangkan dan sudah terpublikasi. Demikian, terima kasih.